Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Warta Kota. Jumpa lagi dalam program wawancara khusus. Kali ini kami akan mewawancarai Bapak Muhammad Kamaludin. Beliau adalah Direktur Utama PT Jaklingko Indonesia. Nah, Jaklingko ya, bukan Jaklingko. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lengkap, saya buka masker dulu biar lebih nyaman. Ya. Assalamualaikum Pak Dirut. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan wawancara. Ya. Pak Dirut, ini Jaklingko Indonesia kan perusahaan di bawah ya Pemprov DKI ya, UMD yang baru berdiri. Mungkin bisa dijelaskan apa itu Jaklingko, sejak kapan berdiri, dan kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya, terima kasih Pak Prapto. Jadi Jaklingko ini adalah konsep yang diluncurkan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, yang diambil dari kata Jakarta. Lingko ini dari bahasa Manggarai, diambil dari analogi persawahan yang terintegrasi di Manggarai, begitu ya. Yang digunakan untuk konsep integrasi transportasi di Jabodetabek. Jadi ini adalah sebuah konsep bahwa semua angkutan umum itu terintegrasi, terhubung, bisa digunakan sebagai satu sistem untuk menghubungkan kita kemana saja di Jabodetabek ini. Dan Jaklingko Indonesia sendiri dibentuk di akhir tahun lalu oleh 20% dimiliki oleh Transjakarta, 20% dimiliki MRT Jakarta, 20% dimiliki Jakarta Propertindo, tiga-tiganya BUMD, dan ada 40% pemilik kami adalah Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Nah, MITJ ini juga perusahaan patungan antara BUMD yaitu MRT Jakarta dengan BUMN yaitu PT Kereta Api Indonesia. Jadi kami sebetulnya perusahaan patungan antara BUMD dan BUMN. Jadi kami juga cucunya BUMN ini. Iya. Dan penting sekali dalam hal ini karena kami ditugaskan untuk mengintegrasikan tiket. Jadi semua sistem tiket angkutan umum di Jabodetabek untuk moda-moda tadi yang sudah saya sebutkan, juga untuk moda-moda lainnya. Dan kedepannya juga kami ditugaskan untuk mengintegrasikan tarifnya. Jadi akan ada tarif bundling untuk semua moda tadi, untuk Transjakarta, untuk MRT Jakarta, kemudian untuk LRT Jakarta, untuk kereta komuter Indonesia. Ini akan diintegrasikan dengan formulasi tarif yang terstandar semuanya berdasarkan jarak. Jadi ini sebuah terobosan di Jabodetabek ini untuk membantu mobilitas warga dan juga pendatang yang datang ke Jabodetabek untuk bisa melakukan mobilitas dengan aman, nyaman, dan sangat mudah begitu. Pak Kamal, salah satu ciri kota modern itu kan penduduknya lebih banyak menggunakan transportasi umum dibandingkan transportasi atau kendaraan pribadi. Di Jakarta kelihatannya tren ke situ sudah ada, tapi kita pengen tahu juga nih potret kalau untuk saat ini itu berapa persen mobilitas di sekitar Jakarta ini yang menggunakan angkutan umum, dan trennya bagaimana nih Pak Dirut? Iya, jadi berdasarkan survei dari Jutpi ya, yang kalau saya boleh mengutip, total mobilitas warga Jabodetabek itu 45,7 juta mobilitas per harinya. Jadi besar sekali ini. Dan 50% ini dari luar Jakarta masuk ke Jakarta, 40% di dalam Jakarta sendiri, 10% dari Jakarta keluar. Dan semuanya harus bisa terintegrasi dengan baik. Dan ini sayangnya memang sekarang apalagi kondisi pandemi, porsi untuk angkutan umumnya masih sekitar belasan persen. Dan sesuai dengan target jangka panjang pemerintah, baik itu dari pemerintah provinsi maupun Kementerian Perhubungan, untuk ditingkatkan dalam waktu 8 tahun, 9 tahun ke depan untuk menjadi 60%. Jadi kita harus tingkatkan jumlah pengguna angkutan umum ini 3 kali lipat lebih nih. Dan kami yakin itu bisa didukung dengan adanya integrasi, baik itu integrasi sarana dan prasarananya, dan tugas kami adalah melakukan integrasi tiketingnya, tarifnya, sehingga jadi ada kemudahan bagi semua warga untuk mengakses moda-moda yang berbeda ini. Ada semacam peace of mind untuk tarifnya nanti akan terstandar semuanya gitu. Jadi tidak ada bedanya antara moda satu yang baru, moda satu yang lebih lama, tapi semuanya tarifnya lebih terstandar karena standar pelayanannya sama. Ya, integrasi angkutan umum di Jakarta. Saya dengar kalau nanti ya teman-teman Sobat WK semua yang akan bepergian di Jakarta ya, cukup membawa handphone, nggak punya duit nggak apa-apa, tapi pakai handphone bisa jadi tiket, bisa jadi untuk membayar
moda transportasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan gimana ceritanya dengan handphone bisa naik angkutan umum di Jakarta, Pak Dirut? Iya, kami sudah membangun aplikasi, aplikasi Jaklingko Indonesia, di mana nanti bisa melakukan perencanaan perjalanan dari satu titik, dari rumah misalkan ke kantor, dari rumah ke sekolah, dan akan diberikan rekomendasi dari aplikasi untuk rute yang tercepat atau rute yang terhemat. Jadi aplikasinya itu bisa memberikan panduan, misalkan dari rumah jalan dulu ke halte, misalkan halte Transjakarta, disambung dengan MRT Jakarta atau disambung dengan kereta komuter sampai ke tujuannya. Dan ini sangat mudah karena seperti tadi tidak perlu bawa uang tunai, mungkin dompet kadang-kadang ketinggalan, tapi handphone tidak pernah ketinggalan. Jadi bisa dilakukan pembayaran menggunakan saldo yang ada di handphone maupun kartu juga. Kami juga siapkan juga kartu standar transportasi, jadi bisa digunakan fleksibel apakah menggunakan kartu atau aplikasi. Dan dari aplikasi itu nanti muncul QR code yang bisa digunakan sebagai tiket untuk semua moda tadi. Jadi sekali beli bisa langsung digunakan menerus untuk semua modanya tadi sampai ke tujuannya. Dan kelebihannya lagi di aplikasi ini juga bisa diberikan estimasi perjalanannya. Jadi dari rumah sampai ke tujuan bisa diprediksi nyampainya berapa menit, dan juga dibandingkan yang aktualnya, sehingga nanti bisa memenuhi kebutuhan masing-masing pengguna ini supaya sampai di tujuan tepat waktu. Begitu. Nah, ini buat Sobat WK yang biasanya janji dengan mantan, katanya nggak bisa tepati karena di Jakarta macet. Nah, nanti dengan sistem aplikasi Jaklingko ya, itu janjian dengan mantan juga atau dengan teman-teman atau dengan siapa aja bisa lebih pasti kan kira-kira gitu pasti, ya. Iya. Tapi kalau misalnya orang sudah menggunakan QR code nih yang di handphone ini nggak perlu pakai kartu lagi ya? Iya, jadi bisa digunakan salah satu baik satu, itu QR tiketnya atau kartunya. Karena memang masing-masing ada kemudahannya ya. Dan untuk kedepannya ini memang fase 1 sebagai 2 sistem pembayaran yang berbeda, tapi di fase ketiga nanti akan diintegrasikan. Jadi di Agustus 2022 nanti target kami antara saldo di kartu dengan saldo aplikasi ini juga terintegrasi, terhubung melalui identifikasi penggunanya. Nah, ngomong-ngomong kapan ini Pak Dirut nih, program integrasi Jaklingko ini bisa di launching nih? Kita udah kangen juga nih, kita menunggunya nih. Iya. Akan segera di launching di bulan ini. Kami menunggu arahan dari Bapak Gubernur untuk melakukan pencanangan, dan ini juga kami sudah siapkan semua uji cobanya. Kami sudah uji coba dengan Kepala Dinas Perhubungan, dengan Kementerian Perhubungan, kemudian juga dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta, dengan komunitas, dengan Wakil Gubernur. Sudah dilakukan uji coba minggu lalu dan semuanya lancar. Dan kami lakukan terus pengujian intensif internal kami supaya memastikan ketika volumenya besar juga nanti akan bisa berjalan dengan lancar, sehingga ketika dicanangkan Pak Gubernur di bulan ini, insya Allah nanti akan bisa digunakan oleh semua warga, itu langsung semuanya bisa berjalan dengan baik. Gitu. Saya dengar nantinya di aplikasi Jaklingko integrasi ini tidak hanya informasi angkutan umum, tapi juga mungkin ada destinasi pariwisata, tempat kuliner, atau mungkin juga tempat untuk untuk ngumpul-ngumpul, kongko-kongko. Itu seberapa lengkap nanti kira-kira informasi yang disajikan di program ini? Iya, itu nanti akan kita kembangkan sebagai Mobility as a Service di Maret 2022. Jadi selain untuk sebagai tiket, juga bisa digunakan untuk membeli tiket wisata, misalkan untuk Ancol, untuk kebun binatang dan sebagainya, untuk museum. Kemudian juga untuk kuliner, misalkan untuk kafe, untuk restoran, begitu, yang sepanjang jalur kami, sepanjang jalur angkutan umum, itu juga bisa dibeli atau dibayar menggunakan aplikasi kami. Dan juga ada sejarah-sejarah juga, informasi sejarah untuk masing-masing daerah, masing-masing stasiun. Kemudian juga hal-hal menarik, berita-berita yang bisa berguna untuk para pengguna transportasi itu juga akan dimunculkan di aplikasi. Jadi aplikasi ini akan kami kembangkan terus supaya lebih banyak value untuk para penggunanya, bukan cuma untuk membeli tiket, tapi juga bisa membantu semua kebutuhan pengguna transportasi di Jabodetabek untuk beraktivitas, menjadi semacam aplikasi pendukung lifestyle begitu. Artinya ada kemungkinan juga terintegrasi dengan aplikasi transportasi yang dimiliki oleh perusahaan swasta yang sudah ada ya Pak Dirut ya? Iya, itu yang disebut dengan konsep tadi Mobility as a Service. Ini memang
semua kota modern sekarang menuju ke sana. Jadi semua kota modern akan mengaplikasikan baik itu untuk angkutan umum maupun untuk angkutan swasta, di mana akan ada hubungan bisnis yang saling menguntungkan juga antara Jaklingko Indonesia dengan operator swasta. Semua ridership-nya akan meningkat dengan adanya integrasi ini. Karena untuk seperti operator ojek, taksi, mereka frekuensinya akan meningkat apabila diintegrasikan dengan angkutan umum, misalkan untuk aplikasi jarak dekat antara rumah dengan halte, rumah dengan stasiun, dan sebaliknya dari stasiun ke kantor, stasiun ke sekolah, dan semuanya sudah terhubung di aplikasi kami. Jadi nanti ketika sampai ke stasiun terakhir, tidak perlu pesan lagi nih ojek dengan taksinya. Sudah dari otomatis dari aplikasi kami, ojek dengan taksinya sudah menunggu di sana, dan ini juga bisa mengurangi antrian. Begitu, jadi di sana juga bisa langsung terhubung, kemudian bisa langsung menggunakan QR tiket yang sama untuk membayar angkutan terakhirnya. Gitu. Kalau dengan stasiun-stasiun di Jakarta sudah terintegrasi ya Pak Dirut ya. Bagaimana dengan bandara misalnya? Apakah juga nanti orang bisa turun dari pesawat langsung bisa menggunakan aplikasi Jaklingko integrasi ini? Sedang berproses, jadi untuk sekarang baru 4 moda tadi, sedang berproses untuk dengan kereta bandara juga, apalagi memang ada beberapa stasiun yang sangat dekat dengan stasiun KCI yang sudah terintegrasi dengan kami, jadi ini proses untuk segera diluncurkan juga, jadi nanti untuk pendatang, untuk turis yang datang ke Jakarta dari bandara bisa langsung menggunakan aplikasi kami, membeli tiket mulai dari kereta bandara, kemudian disambung lagi dengan angkutan umum lainnya sampai ke hotel dan sebaliknya begitu. Dan nanti akan sangat membantu meningkatkan ekonomi juga di Jakarta ini karena banyak wisatawan yang datang hanya untuk transit sehari, kemudian dilanjutkan lagi ke Bali, ke Labuan Bajo, kemana gitu. Jadi selama mereka transit di Jakarta ini bisa menggunakan aplikasi kami gitu dan semuanya terhubung. Oke, Pak Kamal, Pak Dirut Jaklingko Indonesia, terima kasih program wawancara khusus hari ini. Terima kasih juga buat Sobat Warta Kota, nah juga buat teman-teman atau warga luar Jabodetabek dari daerah yang akan masuk ke Jakarta, nanti bingung cari angkutan umum, yang selama ini mungkin bingung ya, nanti kalau program ini sudah di-launching, cukup download aplikasinya, kemudian cari mau pergi kemana, nanti akan informasinya sudah lengkap ya, mau naik Transjakarta atau naik kereta atau naik moda transportasi online dan segala macamnya sudah cukup lengkap ya. Mudah-mudahan kita tunggu segera di launching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warta Kota. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.